Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menuju ke materi, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Oktaviani, NIM 1120100027. Saya Frina Viva Pramadita, NIM 1120101069. Saya Faiz Muhammad Okasi dengan NIM 1120100083. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjabarkan bagaimana sih manajemen resiko kebakaran itu. Dan simak videonya, dadah! Apa sih manajemen resiko kebakaran itu? Manajemen resiko kebakaran merupakan upaya dasar yang perlu dilakukan atau wajib dilakukan di lingkungan perusahaan atau institusi untuk mengelola kebakaran dengan baik. Mengenal klasifikasi atau tipe kebakaran. Tipe kebakaran sendiri dibedakan menjadi 4 kelas, yakni kelas A, kebakaran disebabkan oleh material mudah terbakar yang dapat meninggalkan abu. Contohnya seperti kertas, kain, kayu, dan sampah kering. Sedangkan kelas B disebabkan oleh zat yang mudah terbakar. Dan kelas C disebabkan oleh elektrikal atau listrik. Kelas D disebabkan oleh material logam yang mudah terbakar. Potensi bahaya kebakaran dan tumpahan B3. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran dibedakan menjadi 5 tingkat, yakni yang pertama ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan berat. Ringan, sedang 1, dan sedang 2 itu masih bisa ditangani sendiri, sedangkan sedang 3 dan berat itu harus ditangani oleh tim khusus B3. B3 sendiri adalah bahan berbahaya dan beracun. B3 harus ditangani dengan benar untuk menghindari paparan berbahaya terhadap pekerja maupun lingkungan. Mencegah bahaya kebakaran dan tumpahan B3 bisa dilakukan dengan 1. Lakukan pemeriksaan atau perawatan secara berkala terhadap mesin dan peralatan Anda. Kedua, pahami lembar data keselamatan atau MSDS dari B3 yang digunakan. Paham akan prosedur bahaya darurat. Yang pertama, memberitahu orang sekitar jika Anda melihat api atau percikan api. Kedua, membunyikan alarm atau benda yang berbunyi kebakaran. 3. Apabila api bisa dikondisikan, lakukan tindakan pemadaman. 4. Dan apabila api membesar tidak dapat dikuasai, segera hubungi damkar. Tata cara tersebut merupakan pedoman kerja dalam menanggulangi suatu keadaan darurat dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin besar. Teori segitiga api, oksigen, heat, fuel. Penyebab kebakaran terjadi karena manusia atau unsur kesengajaan dan penyalahgunaan. Kurang pengetahuan tentang penanggulangan kebakaran, kurang berhati-hati dalam menggunakan alat atau bahan yang dapat menimbulkan api, kurang kesadaran atau tidak disiplin. Definisi api: ketika 3 unsur tersebut berada dalam suatu konsentrasi, maka timbullah oksidasi atau proses pembakaran. Pemadaman: memadamkan kebakaran adalah suatu teknik menghentikan reaksi pembakaran atau nyala api. Dapat dilakukan dengan prinsip menghilangkan salah satu atau beberapa unsur dalam proses nyala api. Nyala api bisa dipadamkan dengan menurunkan temperatur, cooling, membatasi oksigen dilution, meninggalkan atau memindahkan bahan bakar, starvation, dan memutuskan reaksi rantai api. Ketahui bahaya kebakaran. Tumpahan B3 di area kerja. Berikut 3 simbol yang biasanya berada di area kerja. Pertama, bahaya gas bertekanan.
Kedua, bahaya bahan mudah meledak. Ketiga, bahan mudah terbakar. Pastikan simbol dan label B3 pada gudang atau tempat area kerja masing-masing telah terpasang dengan benar serta terlihat. Melakukan holding tumpahan B3, bahan berbahaya dan beracun. Bagaimana cara menangani jika terjadi tumpahan B3? Yang pertama yang harus dilakukan, hubungi tim darurat khusus bagian B3. Yang kedua, berikan informasi yang jelas kepada tim darurat khusus bagian B3 menangani lokasi kejadian. Nah, Itu tadi video yang telah kita jabarkan. Mengenai apa itu manajemen resiko, semoga video yang sudah kami paparkan dan kami jelaskan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Saya Dwi Oktaviani, rekan saya Sina Viva Pramadita. dan Faiz Muhammad Al-Kafi. sampai jumpa di lain waktu. Dadah, see you.